Beberapa materi pertanyaan yang diajukan merupakan materi dalam segmentasi pasar yang akan kita lakukan. Simak. Siapa calon pelanggan potensial dari permainan ini? Seberapa sering pelanggan ini datang untuk belanja? Apakah ini masuk kebutuhan primer sehingga pelanggan pasti akan sering datang untuk berbelanja? Apa nilai keunggulan dari jenis pisang ini? Apakah parkiran luas akan memberikan rasa nyaman? Mengapa jajan bakso menjadi kebutuhan primer? Apa jenis pekerjaan dari pelanggan warung ini? Apakah Gen Z atau Gen milenial menjadi pelanggan potensial dari tipe warkop demikian ini dan berapa nilainya? Mengapa banyak pelanggan mencoba mengkonsumsi dan mencari jenis makanan ini? Jenis makanan ini sangat disukai oleh semua golongan pelanggan dari berbagai latar belakang dan daya beli. Dengan kualitas rasa yang sangat tinggi, pastikah pelanggan akan kembali untuk kemudian mengkonsumsi dan mereka datang mengajak temannya, sehingga pada akhirnya nilai penjualan dari usaha dagangan ini akan besar dan juga membuat usaha ini beroperasi secara berkelanjutan dan memungkinkan dia bisa mampu membiayai seluruh beban-beban pengeluaran yang ada dan masih mendapatkan keuntungan bersih dari usaha yang dia peroleh. Seberapa besar volume transaksi yang terjadi setiap hari dengan 10 ekor ayam per hari yang dia sajikan? Apa nilai keunggulan kompetitif dari jenis makanan ini dibandingkan dengan jenis makanan yang dia sajikan di warung lain? Pola tindakan apa yang dilakukan oleh pengusaha ini dengan yang disebut dengan efisiensi biaya? Mengapa tidak ada satu pelanggan pun kelihatan pada restoran ini? Apakah tidak ada pengembangan produk yang lebih bagus atau pemasaran? Apakah areal parkir yang luas menjadi salah satu nilai tambah? Mengapa warung kopi ini dengan jajanannya itu sangat diminati oleh generasi muda Gen Z? Apakah usaha ini melakukan strategi peningkatan loyalitas pelanggan sehingga pelanggannya bisa dijamin akan kembali? Meskipun nilai jual beragam barang dagangan kebutuhan primer ini nilainya kecil, tetapi pasti volume transaksinya cukup bagus dan juga frekuensi pelanggan untuk kembali itu pasti sering karena ini merupakan jenis kebutuhan primer dan kebutuhan rumah tangga, sehingga ini lebih menjamin tingkat kepastian keuntungan yang lebih terjamin. Apa jenis pekerjaan untuk tipe barang dagangan demikian ini? Mengapa jenis minuman instan demikian ini sangat disukai kelompok anak-anak? Apakah pembeli ini mau mengeluarkan duitnya untuk investasi atau untuk gaya hidup atau mungkin juga untuk penampilan karena nilainya cukup besar untuk ini, dan ini pun adalah bukan kebutuhan primer tapi juga ini merupakan kebutuhan gaya hidup dan juga penampilan. Silakan diperbandingkan dengan kebutuhan yang sebelumnya yang merupakan kebutuhan primer. Dan tentu barang dagangan ini sekali beli mungkin sekali dalam 1 tahun. Demikian juga jenis barang jualan ini pasti hanya dibeli ketika ada masa-masa tertentu. Apakah pengunjung yang hadir di supermarket atau mall ini memang datang untuk berbelanja dan mengeluarkan duitnya, atau hanya sekedar datang untuk melihat-lihat barang atau kemungkinan juga yang lain? Yang jelas belum tentu mereka belanja karena memang barang dagangan yang disajikan di etalase itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kira-kira apakah orang lebih cenderung memenuhi kebutuhan primernya lebih dahulu daripada memenuhi kebutuhan sekundernya? Tentu itu semua menjadi pilihan bagi para mereka yang punya uang. Kaum wanita dan ibu maupun anak gadis remaja merupakan segmentasi dari jenis kebutuhan-kebutuhan ini. Dan itu tentu tidak rutin menjadi kebutuhan karena ini adalah menjadi produk komplementari melengkapi gaya hidup, penampilan dan juga
tren fashion yang sedang marak atau sedang booming. Dan ini perhatikan sebuah mall di mana sepi dan juga boleh dikatakan yang hadir juga di sini pasti mempertimbangkan yang namanya harga. Dan relatif apa yang tersaji di etalase ini rata-rata tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk-produk yang sejenis. Nah, ini mobilitas warga berarti mobilitas kegiatan ekonomi. Apakah akan ada kemungkinan komplain terhadap kualitas barang, pelayanan, atau juga mungkin perbandingan harga? Keuntungan, manfaat, atau nilai-nilai positif apa yang diharapkan atau diinginkan pelanggan ketika mereka membelanjakan duitnya? Ketika mereka datang ke satu etalase, ke satu toko, dan kemudian mencoba menemukan apa yang menjadi kebutuhan primer mereka. Mengapa ada pengusaha yang berani mau berinvestasi dan melakukan tipe jenis bisnis demikian ini dengan kelompok sasaran anak-anak? Seberapa besar potensi pelanggan anak-anak akan hadir beserta orang tuanya dan kemudian memiliki daya beli, harga yang akan mereka bayar untuk mendapatkan yang disebut dengan bermain, edukasi, sekaligus juga mendapatkan kesenangan seperti ini, ya. Apakah ini bisnis yang sangat potensial di era perkotaan dan juga modern? Beberapa pertanyaan yang disebut di depan itu sebenarnya kita sedang membicarakan yang disebut dengan customer segmentation, segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu sangat primer ketika kita mau melakukan usaha sebagai pewirausaha pemula. Kita membagi kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok pelanggan secara spesifik berdasarkan karakteristik kebutuhan, perilaku mereka, dan juga tujuan utamanya adalah agar bisnis dapat mentargetkan dan juga mendapatkan pesan pemasaran produk serta layanan yang lebih efektif dan relevan kepada setiap kelompok sasaran tersebut. Segmentasi dilakukan tentu berdasarkan apa yang disebut dengan dari mulai pertimbangan demografi, usia, jenis kelamin, mungkin juga mengenai lokasi, mungkin juga gaya hidup dan nilai-nilai yang diharapkan, serta juga perilaku dari para pelanggan itu, pola pembelian mereka, loyalitas. Kalau dilihat dari jenis bisnis demikian ini, ya, bisnis game, permainan, siapakah kelompok sasaran dari jenis bisnis ini? Dan apakah mereka memiliki daya beli yang cukup kuat? Apakah mereka berpotensi untuk datang kembali sebagai pelanggan tetap dan akhirnya membelanjakan duitnya guna memenuhi pola permainan yang lebih bersifat hiburan dan juga bersifat ibaratnya edukasi seperti ini? Harga dan setiap pengorbanan rupiah tentu akan sebanding dengan nilai yang diharapkan oleh para pelanggan. Ketika kita memiliki usaha dan berharap ada pelanggan tetapi seperti keadaan sepi di toko-toko demikian ini, pertanyaan besarnya apakah biaya sewa yang besar setiap bulan atau setiap tahun itu bisa di-cover dari hasil pendapatan usaha yang mereka terima secara periodik. Tumpukan barang demikian ini bagaimana tingkat perputarannya, dan apakah orang akan lebih cenderung untuk membelanjakan duitnya demi kebutuhan seperti ini, atau akan lebih memprioritaskan kebutuhan primer mereka ketika mereka sudah mendapatkan uang dari hasil upah maupun gaji sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai profesional.
Ini semua menggambarkan kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari jenis bisnis kita sesuai dengan calon target dan pelanggan yang kita bidik. Salam sehat, salam wirausaha, salam sukses.